Jadi teman-teman, kalau kalian udah nonton video tentang Jack Thompson dari part pertama sampai part ketiga kemarin, kita bisa mengambil kesimpulan bahwa Jack Thompson dengan berbagai kontroversinya itu harus diakui membawa dampak yang sangat besar. Karena tanpa aktivismenya Jack Thompson yang sangat ganas, tanpa media-media yang mengundang Jack Thompson untuk mengangkat argumennya, gue cukup yakin kalau skandal Hot Coffee GTA San Andreas gak bakal bisa sebesar itu. Tanpa aktivismenya Jack Thompson dan Hot Coffee, pasti nggak akan ada batasan-batasan yang jelas mengenai konten video game secara keseluruhan. Dan Hot Coffee ini merupakan kasus yang sangat besar. Dalam bahasa Inggris gue nggak mau pakai kata big, tapi pakai kata huge. Kalian yang udah tahu ceritanya pasti setuju sama pemilihan kata ini. Saking besarnya Hot Coffee nih ya, 3 dari 5 pendiri Rockstar yaitu Terry Donovan, Jamie King, serta Gary Foreman memutuskan untuk pamitan nggak lama setelah kasus ini ramai dan cuma menyisakan Sam Houser dan Dean Houser aja. Gue menggunakan pilihan kata Rockstar hampir bangkrut itu juga bukan sekedar membesar-besarkan, karena memang pada faktanya mereka bisa dibilang hampir bangkrut. Apalagi waktu kasus Hot Coffee ini muncul, Rockstar dan Take-Two sedang mengalami berbagai masalah yang berakibat besar kepada finansialnya mereka. Kasus Hot Coffee ini ibarat menabur garam pada sebuah luka, udah sakit tambah sakit lagi. Karena sebelum kasus Hot Coffee ini muncul ke permukaan, Take-Two Interactive harus menghadapi satu kasus yang gak kalah besarnya. Take-Two saat itu sedang diinvestigasi oleh SEC akibat dugaan adanya inside trading yang dilakukan oleh Ryan Drent yang saat itu menjabat sebagai chairman sekaligus pendirinya Take-Two Interactive. Kasus ini pertama kali dibuka di tahun 2001 dan baru selesai di tahun 2005. Pada kasus ini, Ryan melakukan satu aksi kriminal besar yang disebut dengan istilah options backdating. Definisi options backdating ini sendiri cukup rumit dan gua nggak benar-benar paham. Pokoknya intinya apa yang dilakukan oleh Ryan Drent di sini adalah sebuah penipuan massal terhadap para investor dan para pemegang saham dengan total kerugian sebesar 60 juta dolar. Tapi sebelum kalian komen aneh-aneh tentang Ryan Drent dan aksi kriminal yang dia lakukan, gue pengen nunjukin satu tweet ini yang ditulis langsung oleh Sam Houser sendiri setelah dia dapat kabar bahwa Ryan Drent meninggal dunia di tahun 2019 yang lalu. Dari tweet ini, dari tulisan ini, kita bisa nangkep betapa suportifnya Take-Two Interactive untuk mewadahi ide-ide kreatifnya Rockstar pada saat itu. Gue pribadi selalu meyakini bahwa dulu Rockstar dan Take-Two itu adalah dynamic duo, seperti Eminem dan Dr. Dre, seperti Batman dan Robin, seperti Mario dan Luigi. Tapi sayangnya, masa-masa itu udah berakhir sekarang. Take-Two Interactive akhirnya dinyatakan bersalah pada kasus ini dan mereka diharuskan untuk membayar denda sebesar 7,5 juta dolar. Plus para petingginya harus iuran total 6,4 juta dolar. Dan hukuman ini keluarnya tepat 2 hari setelah kasus Hot Coffee muncul di tahun 2005 yang lalu. Untuk Hot Coffee sendiri rasanya gue nggak perlu jelasin lagi karena kita udah sering banget bahas di channel ini. Jadi buat teman-teman yang baru tahu tentang betapa besarnya kasus ini, teman-teman bisa cek playlist yang ada di kanan atas. Nah, sampai di titik ini, kasus pertama udah kelar. Kasus kedua yang lebih besar alias Hot Coffee itu lagi rame-ramenya. Dan waktu mereka lagi musingin soal Hot Coffee, markas utamanya Take-Two Interactive di New York itu kebakaran di awal tahun 2006. Dan mereka mau nggak mau harus pindah ke markas baru di Novato, California. Markas di California ini pada akhirnya jadi markas utamanya 2K sampai sekarang. Semua kasus hukum yang berkaitan dengan Hot Coffee pada akhirnya bisa diselesaikan di tahun 2009 dan berdasarkan data yang gua dapatkan dari Statista.com ini, sejak bulan November 2005 hingga bulan Oktober 2009, net income atau pendapatan bersihnya Take-Two Interactive itu totalnya minus 365 juta dolar. Satu-satunya tahun di mana mereka profit itu ya saat GTA 4 rilis di tahun 2008. Jadi bisa kita ambil kesimpulan sendiri betapa besarnya kasus Hot Coffee ini dalam sejarah finansialnya Rockstar dan Take-Two Interactive. Nah, akibat semua yang terjadi dan segala masalah finansialnya ini, CEO Take-Two Interactive saat itu bernama Paul Eibler, mohon maaf kalau gua nyebut namanya salah, beliau mulai kehabisan cara untuk membangkitkan finansialnya Take-Two dan akhirnya beliau pun mulai mencari pihak-pihak yang mau membeli Take-Two Interactive, yang artinya kalau Take-Two Interactive dijual, semua aset, semua IP, semua liabilitas dan segala sesuatu yang dimiliki oleh Take-Two Interactive itu akan menjadi milik pemilik barunya, termasuk Rockstar, 2K, GTA, Civilization, dan lain sebagainya. Pokoknya semua yang dimiliki oleh Take-Two Interactive. Dan salah satu calon pembeli yang sangat menunjukkan ketertarikannya nggak lain adalah Electronic Arts. Tapi sebelum negosiasi kedua pihak ini diadakan,
Para investor Take-Two Interactive itu ingin mengadakan rapat penting dulu dengan para petinggi Take-Two saat itu. Ada 5 pihak investor di sini yang memegang total 46% saham Take-Two, di mana mereka menyatukan suara untuk mengambil alih Take-Two Interactive di bulan Maret 2007. Dan pada akhirnya, Strozelnik saat itu ditunjuk oleh para investor untuk menjadi chairman-nya Take-Two Interactive. Dan inilah kawan-kawan, momen peralihan di mana Rockstar dan Take-Two Interactive yang awalnya dipimpin oleh orang-orang dengan passion besar terhadap video game, menjadi developer dan publisher yang dipimpin oleh para investor. Per tahun 2008, Take-Two Interactive merupakan salah satu publisher dengan koleksi IP yang sangat beragam. Mereka punya genre action adventure, punya genre strategi, racing juga ada, sports pun juga ada, dan koleksi IP yang beragam inilah yang membuat EA tertarik untuk membeli Take-Two Interactive. Saat itu, harga saham Take-Two Interactive ada di kisaran 10-15 dolar per share-nya, dan EA mengajukan penawaran untuk membeli saham Take-Two Interactive dengan harga 25 dolar per share-nya. Jumlah saham yang akan dibeli pun juga nggak sedikit. EA udah mengajukan penawaran untuk membeli saham Take-Two Interactive dengan nilai total sebesar 2 miliar dolar. Nah, sampai di titik ini, EA sendiri udah coba negosiasi sama Take-Two 2 kali. Pertama dengan CEO sebelumnya, yaitu Paul Aibler, yang akhirnya batal karena para investor itu mutusin untuk mengadakan rapat mendadak. Dan percobaan negosiasi kedua itu waktu Take-Two Interactive udah diambil alih sama investor. CEO EA saat itu pernah bilang bahwa mereka sebenarnya udah hampir deal waktu Take-Two Interactive itu masih dipegang sama Paul Aibler. Tapi setelah Take-Two Interactive diambil alih sama investor, negosiasinya itu jadi semakin berat. Tawaran untuk beli sahamnya Take-Two Interactive dengan nilai total 2 miliar dolar tadi itu ditolak oleh para petinggi barunya. Strozelnik saat itu bilang kalau EA mengajukan tawaran tersebut dengan harga yang salah, di waktu yang salah pula. Take-Two beranggapan bahwa tawarannya EA tadi diajukan saat harga saham Take-Two sedang diskon. Apalagi Take-Two masih punya satu senjata ultimate yang masih belum dirilis, yaitu GTA 4. Dan ternyata bener aja, setelah GTA 4 rilis di bulan April 2008, sahamnya Take-Two Interactive langsung naik ke angka 25 dolar. GTA 4 sendiri di awal rilis langsung sukses besar dan berhasil menghasilkan 500 juta dolar pada 1 minggu pertama perilisan. Yang artinya, dalam 1 minggu pertama, GTA 4 berhasil menutupin biaya produksi sebesar 100 juta dolar. Plus total kerugian Take-Two Interactive di tahun 2006 gara-gara kasusnya Hudkavy dan kasus-kasus lainnya yang totalnya itu sekitar 163 juta dolar. Dan inilah kawan-kawan alasan kenapa kalian nggak boleh benci sama GTA 4 kalau kalian ngaku sebagai fansnya GTA. Nggak peduli kalian suka sama GTA 4 atau enggak. Jadi ya, begitulah cerita tentang Rockstar dengan segala kontroversinya. Semua udah kita bahas mulai dari Hudkavy, Jack Thompson, sampai ke EA yang hampir jadi pemiliknya Take-Two Interactive. Tapi di sini gue penasaran deh, misalnya kita bisa balik ke masa lalu di tahun 2008. Tapi kita udah tahu tentang apa yang terjadi belakangan ini, terutama tentang reputasinya Take-Two sama reputasinya EA. Gue penasaran aja nih, kalau kita sebagai fans bisa memiliki kekuatan untuk memilih Rockstar itu akan dipegang sama Take-Two atau EA, kalian bakal milih yang mana sih? Karena nggak bisa dimungkiri bahwa kedua publisher ini sama-sama punya pengaruh yang sangat-sangat besar terhadap game-game yang mereka rilis. Dan pengaruhnya itu ya nggak jauh-jauh dari cuan. Coba kalian bagiin di kolom komentar di bawah, kalian pilih yang mana? Gua penasaran di sini. Dan begitulah akhir dari kontroversinya Rockstar. Gua harap nggak ada momen penting yang terlewatkan di kelima video yang udah gua taruh di playlist ini. Dan kalau ada kesalahan informasi mohon dikoreksi karena gue bikin semua videonya itu sendirian dan kemungkinan untuk bikin kesalahan juga cukup besar. Jadi ya sekali lagi makasih banyak buat teman-teman yang udah ngikutin dari awal sampai habis. Semoga kalian suka videonya dan gue Dime pamit duluan. Jangan lupa jaga kesehatan fisik dan mental. Bye bye and have a nice day.